Singa dari Shewa, kisah Raja Menelik II dari Ethiopia. Di lembah tinggi pegunungan Shewa yang diselimuti kabut dan ladang hijau yang luas, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan menulis sejarah dalam tinta emas darah dan kemerdekaan. Sahle Maryam, demikian nama yang diberikan padanya, lahir pada awal bulan Agustus tahun 1829 dari rahim perempuan bangsawan dan dari darah ayah seorang pangeran. Masa kecil Sahle Maryam bukanlah kisah lembut yang diiringi lagu, Nina Bobo dan Ciuman Ibu. Ia tumbuh di tengah badai politik dan pengkhianatan, di negeri yang kala itu terpecah-pecah dalam kerajaan-kerajaan lokal. Saat ia baru menginjak usia 11, ia dijadikan tawanan politik oleh Kaisar Theodros II. Bertahun-tahun, ia hidup sebagai tahanan kerajaan, menyaksikan intrik dan kekejaman dari dalam dinding istana. Tapi dari sanalah dia belajar tentang kekuasaan, tentang kelemahan, dan tentang bagaimana kekuatan sejati bukan hanya diukur dari pedang, tapi dari kesabaran dan kecerdikan. Di usia muda, setelah berhasil kabur dari penahanan, ia kembali ke Shewa, negeri leluhurnya, dan perlahan membangun kekuatan. Dalam waktu yang tak lama, ia menjadi Raja Shewa, dan mulai memperluas pengaruhnya. Ia menaklukkan wilayah demi wilayah, namun bukan dengan kebrutalan semata, melainkan dengan diplomasi dan kemampuan mengikat sumpah setia para bangsawan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya pada tahun 1889, saat Kaisar Yohanes IV wafat dalam pertempuran melawan Mahdi dari Sudan, Menelik memproklamirkan dirinya sebagai Nebuchadnezzar, raja dari segala raja Kaisar Ethiopia. Ia duduk di tahta kaisar di Gunung Entoto dengan mahkota emas dan jubah ungu raja-raja kuno. Namun langit Ethiopia tak pernah benar-benar tenang. Bangsa asing mulai berdatangan dengan niat terselubung, terutama dari utara, Italia. Dalam perjanjian Wuchale, yang ditandatangani pada tahun 1890, Italia menipu sang kaisar. Dengan perbedaan isi perjanjian dalam bahasa Amharik dan Italia, di versi Italia, Ethiopia disebut sebagai Protektorat Italia, padahal Menelik tak pernah menyetujuinya. Ketika ia menyadari tipu daya itu, darah dalam dirinya mendidih. Maka dimulailah ketegangan, yang akhirnya meletus menjadi perang. Kaisar Menelik berseru kepada seluruh bangsa Ethiopia, memanggil para raja lokal, para petani, para pendeta, dan bahkan para wanita untuk bersatu di bawah panji merah, hijau, kuning. Dan datanglah mereka, laksana gelombang air bah. Pada bulan Maret tahun 1896, dua pasukan besar bertemu di lembah yang berbatu dan keras. A2, Italia dengan pasukan modern dan perlengkapan barat, dan Ethiopia dengan busur, tombak, dan senjata tua tapi dengan semangat yang menyala-nyala. Perang berlangsung sengit namun takdir berada di pihak tanah ibu. Dengan strategi militer cemerlang, pasukan Menelik berhasil mengalahkan dan mengusir pasukan Italia.